Hal apa yang bisa membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh buruk itu? Oke, pengaruh. Fanatik itu kan dalam arti udah yang paling bener organisasi gue. Nah, itu tuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kembali lagi di channel YouTube aku, Enda Elfayani, dan di samping aku sedang ada narasumber yang keren banget, mantap pengalamannya, harus di-share kepada kalian. Makanya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Boleh Bu perkenalkan dulu, Bun? Siapa, Bun? Nama gue Asik. dikenalnya Nay. Anda juga kenalnya Nay. Nama aslinya Isnaini gitu. Instagramnya nanti ditulis aja di kolom description ya. Oke, siap. Request. Karena Ibu Nay ini sekarang sedang menjadi Ketua Divisi Relasi dan Komunikasi. Betul. Yang ada di Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal. Jadi kita mau tanya-tanya tentang organisasi. Dari dulu sampai sekarang kira-kira udah berapa banyak organisasi yang diikutin? Kalau gue tuh pertama kali kenal organisasi itu di SD. Pramuka, pasti teman-teman di luar sana juga tahu ya. Kenapa itu gue anggap organisasi? Karena di Pramuka yang gue jalanin saat itu udah ada sistem ketua, wakil, bendahara, sekretaris, itu udah ada semuanya. Jadi itu gue anggap organisasi. Masuk ke SMP, SMA sampai sekarang kayak gitu. Jadi totalnya mungkin ada 10 organisasi sudah dikenal lah gitu. Maksudnya saya mengenal organisasi itu gitu maksudnya. Oke, berarti sudah 10 teman-teman, jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Udah berpengalaman banget. Oke, berarti kalau udah 10 organisasi, hal apa sih yang dibutuhin banget ketika kita mau masuk organisasi? Misalkan skill kita harus punya apa aja gitu sebelum kita masuk organisasi. Kalau gue pribadi sih dari awal masuk organisasi nggak pernah mikirin skill apa yang ada di gue gitu. Tapi tidak juga punya mindset bahwa gue di sana untuk mengasah skill gue gitu. Seenggaknya tuh gue punya percaya diri dulu. Misalkan gue kan sekarang di divisi PR nih, berarti kan sebelum gue masuk sini kapabilitas gue itu gue sendiri bisa mengakui kalau gue punya keahlian di bidang public relation itu, sehingga orang-orang tuh bisa mempercayakan gue di jabatan yang ada sekarang kayak gitu kan. Teorinya tuh gini, gak mungkin lo masuk ke suatu tempat dengan tangan kosong gitu. Kita aja mau pergi tuh harus siap-siap dulu. Kalau kita mau keluar rumah pun harus siap-siap dulu, harus pakai baju dulu, harus mandi dulu. Pun dengan organisasi gitu, nggak bisa langsung ucuk-ucuk nyampe, duduk manis, diem ngeliatin yang lain, terus pulang membawa sesuatu. Itu tidak mungkin teman-teman. Oh gitu. Oh, berarti sebelum masuk organisasi tanya dulu strukturnya kayak gimana kali ya? Iya, cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Berarti kan sekarang juga masih kuliah ya Naya? Masih ya. Alhamdulillah semester akhir ya. Alhamdulillah. Doanya teman-teman biar Amin. segera selesai bareng sama mbaknya di samping saya juga. Aduh, saya juga yang lagi skripsi lupa loh. Oke, jadi kalau misalkan nih pas di kampus atau di sekolah gitu merasa bahwa kayaknya akademis gue rendah sekali gitu, gue nggak punya pengetahuan yang bagus, nilai-nilai gue juga jelek gitu, berpengaruh nggak sih kalau sama kita pas ikut organisasinya itu kita juga nggak bisa jalan sebaik itu? Akademik berarti Iya, ngomongnya akademik. soal ini ya, maksudnya Nilai. iya. Tapi ranah organisasinya kebanyakan yang di tempat sekolah, kuliah kayak gitu kan biasanya. Kalau di luar kampus ya, IP lo berapa itu kayak jarang deh orang-orang ngomong. Tapi masih mungkin kalau itu organisasi intra kampus terus ditanya, iseng-iseng nanya gitu, IP lo semester ini berapa, nilai lo semester ini berapa, itu masih ada. Itu yang basa-basi teman-teman aja. Banyak teman-teman di luar sana yang sudah membuktikan bahwa mereka bisa eksis di organisasi meskipun akademiknya di nomor sekian kan gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, akademik dan organisasi adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa dikomparasikan, tidak bisa disalahkan satu sama lain. Kita nggak bisa nyalahin akademik gue jelek turun gara-gara gue ngurusin organisasi ini, nggak bisa. Karena dari awal lo masuk organisasi itu, lo sendiri yang milih gitu. Nggak ada yang nyuruh lo masuk sana gitu. Terus ketika nilai lo jelek, terus lulusnya nggak tepat waktu, terus nyalahin organisasi, itu nggak, buat gue nggak make sense banget gitu kan. Dia nggak bisa ngurusin organisasi karena fokus sama akademik gitu. Kenapa? Kalau memang sudah tahu dari awal punya fokus di akademik yang begitu luar biasa, kapasitas dia untuk fokus dalam satu hal itu, maksudnya dia tuh kalau mau fokus harus satu gitu, nggak bisa di banyak tempat gitu kan. Kenapa harus ngambil amanah lagi
Ya. Kalau menurut gue ya, yang baik tuh kayak gini. Ketika kita bisa membawa diri kita, membawa nama baik diri kita, menunjukkan bahwa akademik kita bagus, dan sejalan dengan organisasi kita juga yang dijalani dengan penuh tanggung jawab, itu semakin bagus gitu. Jadi role model, oh si ini ketua umum organisasi A, tapi dia bisa kok lulus tepat waktu, dia bisa kok dapat IP sekian-sekian, kayak gitu kalau misalkan di kuliah. Oke, yang penting tanggung jawab ya. Sekalian ingat-ingat ya, karena beberapa kali pernah masuk di organisasi lembaga dakwah. Kalau teman-teman di lembaga dakwah pasti berusaha untuk menyeimbangkan akademik dan organisasinya dengan kayak gini. Mereka menjalankan organisasi itu berlandaskan niat mereka untuk berdakwah, kayak gitu kan. Berdakwah di jalannya Allah, di jalan agama Islam gitu kan. Mereka percaya kalau mereka menolong agama Allah, Allah akan menolong urusan-urusan mereka gitu. Maksudnya mereka ngerjain proker, tapi besok UAS gitu. Tapi mereka percaya aja bakalan UASnya Lancar-lancar aja. Iya, dan Tanpa itu belajar benar. gitu. Mereka belajar, berusaha belajar. Oh. Lagi ngurusin organisasi mereka belajar, tapi ya gitu ya, nggak mungkin semaksimal teman-teman di luar sana yang fokus belajar gitu kan. Tapi gue sendiri sudah melihat gitu, membuktikan di teman-teman gue ya, kalau gue sendiri selalu memisahkan akademik dan organisasi gitu. Mereka itu benar-benar bisa ya gak ngulang mata kuliah, IP-nya bisa di atas 3, padahal mereka juga sibuk di organisasi gitu. Jadi benar-benar untuk beberapa case itu kan masuk lagi ke sugesti diri kita sendiri. Kalau kita percaya diri, percaya sama Allah, percaya sama Tuhan, percaya apa yang dia yakini, itu pasti lancar kayak gitu. Jadi ada perbedaan yang kayak signifikan banget nggak sebelum ikut organisasi dengan sesudah ikut organisasi kalau untuk Maya sendiri? Organisasi yang gue ikutin, yang gue rasain adalah itu semakin bertingkat. Jadi yang dipelajari semakin bervariasi, ya semakin tinggi juga fasenya kayak gitu. Jadi dari awal gue kenal organisasi sampai hari ini itu gue selalu berproses gitu, berproses di diri gue sendiri, berproses dengan orang lain gitu. Gue tuh dulu orangnya super duper cuek sama orang lain. Akhirnya 3 tahun belakangan gue dituntut untuk punya perhatian yang lebih besar sama orang lain gitu. Lebih tepatnya dituntut untuk ngurusin hidup orang lain. Gue dikasih berita nih, oh si A begini, gue dipaksa untuk memikirkan itu gitu. Padahal kayak gak ada urusannya sama gue sebenarnya gitu. Kenapa harus gue mikirin gitu? Yang menurut gue adalah proses yang paling sulit gue jalani selama di organisasi. Jadi ikut organisasi tuh belajar buat nggak egois gitu nggak sih? Betul. Oke, berarti apa aja nih benefit yang udah didapetin selama ikut organisasi? Yang paling gue rasakan adalah proses pendewasaan diri. Pendewasaan diri. Itu titik balik gue inget banget waktu SMA. Itu gue ikut rohis. Kalau orang-orang tuh bilang dulu mungkin fase sih kan SMA tuh lagi masa-masa remaja akhir nggak sih? Pokoknya itu ada buat gue sendiri. Ada ini loh, pergulatan batin gitu. Bener-bener perang batin tuh waktu SMA tuh bener-bener kacau banget. Tapi ketika gue menjalani hal-hal ya sekolah, rohis gitu kan, terus waktu itu juga masuk MPK, itu semua gue jalani, belajar juga dari orang-orangnya. Secara tidak disadari ternyata ada yang gue pelajarin gitu. Kemudian setelah lulus SMA makin naik lagi gitu. Makin bisa melihat pelajaran hidup. Apa sih gue ngomong apa sih gitu. Berarti benefit yang paling banget itu adalah pelajaran hidup, pendewasaan diri ya. Kalau buat gue sendiri ya. Oke, pengalaman itu tak terkalahkan itu. Guru yang paling hebat deh pengalaman itu. Nah, kadang-kadang gitu ada beberapa orang yang wah gue takut nih mau ikut organisasi, takutnya nanti organisasinya tuh ada sesuatu yang aneh gitu, terus ntar gue ikut-ikutan jadi aneh gitu. Atau kadang-kadang orang tua tuh yang malah yang suka takut gitu, jangan ikut yang itulah, nanti kamu ikut-ikutan yang aneh-aneh, ikut ini kayak gitu. Menurut Nay sendiri, organisasi yang seharusnya baik atau yang harus kita ikutin itu yang kayak gimana? Kalau ngomongin organisasi yang baik dan gak baik itu pasti relatif. Relatifnya maksudnya adalah kita harus kenal sama diri kita sendiri. Gak baik menurut gue belum tentu gak baik membuat Indah gitu kan. Tapi kalau secara umum gitu kan, organisasi-organisasi yang apa ya istilahnya, menyeleweng mungkin ya,
Iya, lewat agak di luar gimana sana, gitu. betul. Dan teman-teman kalau mau cari informasinya juga banyak pasti di internet gitu. Tinggal searching keywordnya aja, itu pasti akan terlihat informasi-informasi mengenai organisasi yang pemerintah sendiri gitu ya. Udah menyatakan kalau itu nggak baik gitu ya. Kalau secara khususnya mendapatkan pengaruh yang seperti apa gitu. Kalau masuk ke sana kita jadi lawan sama orang tua, kita jadi jauh sama teman, itu dari 2 indikator itu sebenarnya menurut gue pribadi itu udah nggak baik gitu kan. Nyinggung-nyinggung soal orang tua yang melarang gitu. Kan ada ya case-case teman-teman di luar sana pasti yang dilarang juga, tapi ada yang dia bisa kekeh untuk tetap di sana dan mereka menunjukkan bahwa ini baik loh gitu. Ketika kita yakin sebenarnya ini baik dan memang jelas-jelas itu baik, boleh mengusahakan dulu gitu. Tapi kalau misalkan orang tua sudah bener-bener gak mau, udah nggak boleh gitu, kamu ikut yang lain aja, apa salahnya sih ngikutin orang tua gitu. Toh juga itu pasti buat kebaikan kita, itu beneran bukan klise gitu. Apapun yang dipilih sama orang tua insya Allah baik gitu kan. Kita sebenarnya bisa ngedeteksi sendiri Betul. tanpa harus kayak lebih jauh lagi, wah kayaknya udah nggak udah aneh deh, malah langsung diterusin pengen tahu gitu, tapi ya udah langsung pergi aja gitu, emang udah aneh gitu. Dan kalau untuk orang tua ya udahlah ikutin aja ya, masih banyak organisasi di luar sana gitu. Tapi memang di luar sana tuh banyak banget ya orang-orang tuh yang rasa ingin tahunya tuh terlalu tinggi, jadi bener-bener ditantangin gitu. Ketika dia bilang ini tuh nggak baik, Iya. tapi malah dia masa sih gitu, cobain dulu deh gitu. Jadi emangnya beli baju gitu bisa dicobain terus balikin lagi kan? Kalau masuk ke sana kan belum tentu kita bisa balik lagi gitu. Ada tempat-tempat di mana kita masuk ke sana udah nggak bisa pulang lagi di situ. Tapi kalau udah yang didoktrin pikiran, apalagi sampai ke hati itu udah susah. Jadi jangan coba-coba kalau kalian sudah merasa ini tidak baik kayak gitu ya teman-teman. Kita ambil yang aman-aman aja. Tapi ada pondasinya nggak nih? Hal apa yang bisa membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh buruk itu? Kalau menurut gue, kita itu dimanapun, di organisasi manapun itu harus netral. Jangan fanatik banget sama sesuatu. Walaupun secinta-cintanya teman-teman di luar sana sama organisasinya, jangan terlalu fanatik gitu. Fanatik itu kan dalam arti udah yang paling bener organisasi gue. Nah itu sebenarnya indikasi yang udah kurang baik gitu, bahkan dari dalam diri kita sendiri gitu. Nggak perlu orang mempengaruhi kita udah punya rasa kayak gitu aja, itu udah salah gitu. Kalau menurut gue itu udah salah gitu kan, karena fanatisme dimanapun itu sepertinya tidak baik gitu kan. Kita tahu yang benar dan yang salah, kita tahu kurang dan baiknya organisasi yang kita jalani, dan kita juga bisa mengambil positifnya, buang negatifnya gitu kan. Terus ketika ada positif dari orang lain, nggak apa-apa kita terima. Kalau ada kritik dari orang lain bahwa organisasi kita Ada yang kurang. iya, itu kita terima gitu kan, diperbaiki. Karena itu kan hak orang lain untuk memberikan pandangannya. Kita juga punya hak untuk mendengarkan atau tidak saran tersebut kayak gitu kan. Terus benteng dirinya tuh sebenarnya kalau menurut gue sendiri, kitanya harus bisa berpikiran terbuka. Dalam artian bahasa ini tuh kitanya harus bisa menempatkan diri gitu, ketika ketemu sama orang yang kayak gitu harus kayak gimana, kayak gini harus gimana, gini harus kayak gimana. Tips buat teman-teman yang pengen coba ikut organisasi itu apa, Nay? Khususnya organisasi keagamaan. Oke. Pertama kenal dulu kapasitas diri kita sendiri, gitu kan. Kalau udah tahu kemampuan kita sampai mana, baru kita kenal sama organisasi yang mau kita masukin. Isinya seperti apa, dia ada di bawah lembaga apa. Misalkan contohnya organisasiku yang sekarang nih di Istiqlal gitu. Oh sudah jelas dia di bawah naungan Istiqlal. Jadinya tinggal cari aja. Istiqlal kan di internet juga banyak ya, tinggal cari aja pimpinannya siapa, terus latar belakangnya bagaimana Istiqlal itu sekarang, kayak gitu itu bisa dicari. Tapi untuk organisasi-organisasi yang masih belum terlalu dikenal, kita bisa cari lewat mulut ke mulut mungkin kayak gitu. Jadi cari tahu, itu penting banget ya, cari tahu tentang organisasinya. Ketiga itu, kalau menurut gue jangan sekali-kali kita mau ikut sesuatu tapi nggak bilang-bilang sama orang gitu. Gitu. Karena kalau menurut gue kita pasti kan punya teman ya, teman ya udah teman aja gitu, bisa bantu kita buat ngingetin gitu. Siapa tahu teman kita ini punya pandangan yang kita tuh nggak ngeliat gitu. Misalkan gue mau masuk organisasi A nih, pengen gini gitu kan, terus ternyata Endah tuh tahu hal yang gue nggak tahu.
Akhirnya lo ngasih tahu kan, nah terbukalah lagi pikirannya. Terus kalau ada apa-apa kita juga bisa menghubungi teman kita ini gitu. Terus ada orang yang bisa ditanyain. Kalau kita tiba-tiba hilang terus nggak ada orang yang tahu, bener-bener gak ada harapan buat diketahui tempatnya gitu, keberadaannya gitu. Oh, Punya kemauan untuk belajar tapi berkembang gitu. Jangan belajar doang tapi tidak berusaha untuk mengembangkan diri dari pelajaran itu gitu. mantap. Gimana teman-teman? Masih ada yang kurang jelas nggak? Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian tulis komentar di bawah gitu. Karena organisasi itu apa ya, penting banget sih kalau menurut kita ya. Atau kalian sendiri mungkin sudah pernah mengalami ada sebuah pendewasaan yang nggak bisa kalian dapat dimanapun kecuali di organisasi. Asik. Berarti masih mau lanjut nih tahun depan? Gimana ya? Asik deh, mau lanjut tahun depan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.